Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Sarmanggala, NIM 1301119408 dari IF305. Pada kali ini saya akan presentasikan tugas besar mata kuliah Machine Learning. Berjudul yaitu klasterisasi dataset kendaraan menggunakan metode K-means clustering. Yang pertama, latar belakang dari laporan ini yaitu unsupervised learning merupakan salah satu tipe algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan kesimpulan dari dataset. Metode ini pelajari suatu data berdasarkan kedekatan jarak atau disebut dengan clustering. Contoh algoritma yang digunakan adalah K-means. Yang kedua yaitu tahap eksplorasi data. Pada tahap eksplorasi data dan persiapan data yang pertama dilakukan adalah menambah library pendukung. Kemudian, agar dapat mengakses dataset, melakukan modifikasi maka dataset harus diinisialisasi dan dimuat. Data yang saya gunakan yaitu kendaraan train.csv. Tahap berikutnya adalah melakukan pembersihan data atau cleaning data. Lakukan pengecekan pada dataset apakah terdapat nilai null. Jika data masih memiliki nilai yang kosong, maka dapat memanipulasi data yang kosong tersebut dengan modus atau min. Salah satu contohnya terdapat pada kolom jenis kelamin, seperti yang dapat dilihat di sini. Selanjutnya, min digunakan jika data nol merupakan nilai yang sangat variatif. Salah satu contohnya itu pada data umur. Selanjutnya, pembersihan data dilakukan dengan menganalisis masing-masing kolomnya karena nilai nol tidak lebih dari 50% dataset. Untuk memastikan sudah tidak ada data yang kosong lagi, maka cek pada jumlah nol pada tabel. Seperti berikut ini. Langkah berikutnya adalah mengubah data yang kategorikal atau bertipe data string menjadi indeks agar bisa dilakukan normalisasi pada datanya. Contohnya pada umur kendaraan itu umur 1 sampai 2 tahun diinisialisasi dengan 0, lebih dari 1 tahun diinisialisasi dengan 1, dan kurang dari satu tahun diinisialisasi dengan 1, dan lebih besar dari 2 tahun diinisialisasi dengan 2. Yang selanjutnya melakukan normalisasi data dengan rumus X norm sama dengan X min X per max X min X. Ada percobaan menggunakan kolom umur kendaraan dan kanal penjualan karena jika dianalisis besarnya berdasarkan korelasi nilainya cukup tinggi dibandingkan dengan variabel yaitu bernilai 0,358650 seperti umur kendaraan dan kanal penjualan ID-nya 1, isinya 0 dan 0,93293099. Yang selanjutnya yaitu pemodelan. Untuk melakukan uji coba dalam melakukan clustering, maka menggunakan algoritma K-means. Berikut merupakan langkah-langkah pada algoritma K-means tersebut. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu jumlah K cluster. K di sini merupakan jumlah kelompok yang akan dibuat. Yang kedua, memilih titik sentroid secara random pada dataset. Yang ketiga, menghitung jarak dan mengalokasikan masing-masing data kepada sentroid atau rata-rata yang terdekat. Dengan rumus jarak Euclidean yaitu dxy sama dengan akar kuadrat dari sigma n i menekan 1 y i min xi kuadrat. Yang keempat, menentukan sentroid yang baru atau rata-rata dari data yang ada pada masing-masing cluster. Yang kelima, ulangi langkah pada nomor 3 apabila terdapat data yang berpindah cluster atau nilai sentroid yang masih berubah. Yang keempat yaitu adalah elbow. Elbow adalah metode yang menggunakan nilai within cluster sum of square sebagai penentu K optimalnya. Berikut adalah rumus WCSS, yaitu WCSK sama dengan sigma K J menekan 1 X elemen cluster J sigma dengan nilai mutlak X I min rata-rata dari XJ dikuadratkan. Yang kelima yaitu eksperimen.
Berikut adalah hasil dari eksperimen, yaitu tahap eksplorasi dan persiapan data. Dataset yang akan dimuat akan menampilkan data yang masih terdapat nilai kosong. Setelah dilakukan cleansing, maka nilai 0 sudah tidak ada dalam dataset seperti pada yang berikut. Dalam ID tidak ada lagi data kosong, jenis kelamin tidak ada, umur tidak ada lagi data kosong. Kemudian dilakukan tahap add kode, yaitu merubah data kategorikal dan menghasilkan data seperti berikut. Gender diinisiasi wanita sama dengan 0, pria sama dengan 1, AG. Umur kendaraan 1 sampai 2 sama dengan 0, kurang dari 1 tahun sama dengan 1, besar dari 2 tahun sama dengan 2. Rusak, jika pernah rusak diinisialisasi dengan 0, jika tidak pernah rusak diinisialisasi dengan 1. Berikut hasil dari encode kategorikal. Langkah terakhir adalah normalisasi dan memilih kolom yang berkorelasi. Seperti dapat dilihat dari berikut ini. Yang selanjutnya yaitu tahap pemodelan. Pada pemodelan ini Leica akan dilakukan pengulangan dari K sama dengan 1 hingga K sama dengan 7. Kemudian sentroid akan dipilih secara random dari dataset. Contoh hasil return jika sentroid K sama dengan 3. Dan seperti berikut ini. Kemudian menentukan jarak dengan menggunakan Euclidean. Fungsi jarak akan dipanggil pada fungsi k-means. Berikut adalah contoh dari hasil k-means 3 sama dengan 3. Datanya bisa dilihat seperti berikut. Yang selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi akan membuat perulangan terhadap klaster untuk mengetahui pembagian klaster yang optimal. Pertama, klaster 1 berada pada nilai 560, sekian. Klaster 2 berada pada nilai 271, klaster 3 berada dalam nilai 244, klaster 4 178, sekian, klaster 5 24, sekian, klaster 6 24, sekian, klaster 7 24,7 sekian. Jadi titik yang paling optimal pada K sama dengan 2 karena membentuk seperti sudut siku-siku, maka dihasilkan grafik seperti berikut ini. Bisa dilihat di sini. Yang sumbu X merupakan umur kendaraan dan sumbu Y merupakan kanal dari penjualan. Yang terakhir, kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada laporan ini yaitu unsupervised learning merupakan metode yang mempelajari suatu data berdasarkan kedekatan jarak atau disebut clustering. Algoritma yang dipakai yaitu k-mean clustering. K-mean akan mengelompokkan data dan membaginya ke dalam beberapa kelompok. Pada eksplorasi dan persiapan data akan melakukan pembersihan data terhadap nilai 0, mengubah data kategorikal dan melakukan normalisasi. Pada tahap pemodelan, Leica akan dilakukan perulangan dari K sama dengan 1 hingga K sama dengan 7 dan memilih sentroid secara random untuk mengetahui klaster yang optimal. Dan perhitungan jarak yang menggunakan rumus Euclidean. Untuk tahap evaluasi akan menghasilkan diagram yang menentukan nilai K yang paling optimal. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.